para pastor, frater, suster, dan umat yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini, bersama dengan kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef, kita bersyukur atas penyelenggaraan dan kasih Tuhan bagi Suster Patricia Murai, IBVM, dan Suster Natalia Wijaya, SCMJ, yang boleh merayakan 60 tahun dan 25 tahun hidup membiara. Suatu perjalanan panggilan dan pelayanan yang penuh makna yang boleh dialami dan dilalui oleh para suster berkat penyertaan dan kasih Tuhan. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa bagi para suster dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Semoga perayaan ini menjadi tanda kesetiaan sebagaimana Tuhan yang memanggil adalah setia. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersatu hati merayakan Ekaristi syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia yang menyertai kita semua secara istimewa. Suster kita, Suster Patricia, 60 tahun hidup membiara, dan Suster Natalia, 25 tahun. Juga ulang tahun Bapak Jos bersama istri Marjol Lane, ya. Terima kasih. Juga bersama para suster JMC, kita semua bersatu hati untuk bersyukur atas karunia Tuhan dan kesetiaannya. Mari kita mengawali perayaan ini menyadari segala kerapuhan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Mari kita akui bersama dan kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah Yang Maha Kuasa dan kepada sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah membimbing kami semua dalam seluruh hidup dan karya kami. Kami bersyukur karena di dalam dan melalui gerejamu Engkau memanggil kami untuk hidup, membaktikan diri di dalam lembaga hidup bakti, semata-mata demi pengabdian kepadamu dan pelayanan kepada sesama. Pada hari ini kami bersyukur bersama dengan para suster yang merayakan 60 tahun dan 25 tahun hidup membiara di dalam kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef. Kami mohon kuatkanlah dan teguhkanlah mereka, juga kami semua, di dalam semangat kerasulan dan pengabdian. Mampukan mereka dan kami boleh melaksanakan dan meneruskan karya keselamatan yang telah dimulai oleh Kristus di tengah dunia dengan semangat kasih dan kesetiaan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu
sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, haleluya.
Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat sore semua. Kita merayakan 60 tahun hidup membiara, 25 tahun hidup membiara, juga ulang tahun kelahiran dari Bapak Joseph dan juga Ibu Marilyn. Kita merayakan di Bukit Doa Watomitun. Dan peristiwa syukur ini kita rayakan pada tahun jubileum pengharapan. Mudah-mudahan perayaan ini pada tahun jubileum memberi arti makna yang khusus baik bagi para suster yang merayakan, juga bagi kita sekalian. Kita merayakan juga bertepatan bulan Oktober, bulan Rosario. Dan pada bulan Oktober ini gereja juga merayakan Minggu Misi Sedunia dengan tema menjadi misionaris pengharapan bersama Bunda Maria.
hari ini juga gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Assisi. Peristiwa-peristiwa penting ini tentu memberi warna khusus pada perayaan kita bersama pada sore hari ini di Bukit Doa ini. Saya ingin mengajak kita lewat satu refleksi yang singkat. Jadi tidak usah merasa bahwa nanti uskup omong panjang lebar dan meletihkan. Ini singkat saja. Peristiwa ini terutama mengajak saya dengan mendengar bacaan Injil, peristiwa pesta nikah di Kana. Ini kita merayakan pesta di Bukit Watomiten. Pada pesta nikah di Kana, kita pasti sudah biasa baca dan tahu itu tentang mujizat perubahan air menjadi anggur pada peristiwa pesta nikah. Saya tertarik pada ayat yang paling akhir, yang bagi saya itu adalah pesan penting, paling mendasar dari kisah tentang mujizat di Kana. Dikatakan di sana, ini adalah mujizat pertama dari semua tanda Yesus pada pesta nikah di Kana di Galilea, dan Yesus menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada Dia. Bagi saya ini ayat kunci dari kisah tentang mujizat perubahan air menjadi anggur. Dikatakan juga di sana bahwa Ibu Yesus hadir. Dan Yesus dengan murid-muridnya diundang. Bagi saya ini juga tokoh penting dalam peristiwa di Kana itu. Bunda Maria hadir. Yesus dan murid-muridnya juga hadir. Justru kehadiran Maria dan Yesus memberi makna, arti pada peristiwa nikah di Kana itu. Saya ketika baca dan bertanya dalam diri, ketika Maria hadir, apakah tuan pesta tahu bahwa ada Maria? Apa dia lihat bahwa Maria ada pada pesta itu? Dan Yesus dengan murid-murid ada, apakah tuan pesta itu juga tahu? Atau sama sekali tidak? Karena ketika dia mencicipi air yang sudah berubah jadi anggur, dia tidak tanya siapa yang buat. Dia tidak tanya dari mana, tapi yang dia panggil itu adalah pengantin pria. Bagi saya, kemungkinan sangat besar dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa pada pesta itu ada dua tokoh penting yang hadir, yang memberikan arti khusus sehingga pesta nikah itu
menjadi satu pesta yang menyenangkan, menggembirakan, bahkan menyelamatkan. Itulah yang dikatakan pada bagian akhir dari teks Injil itu. Ini tanda pertama dari semua tanda yang Yesus lakukan, dan dengan itu Yesus menyatakan kemuliaannya dan para murid percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus. Bukan berhenti pada air yang berubah jadi anggur, pada pesta yang berjalan terus, tapi pada percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus. Bagi saya ini satu pesan penting dalam hidup. Tidak hanya doa suster, bagi saya juga, bagi kita sekalian. Pernahkah kita mengalami mujizat pertama dalam hidup kita? Sejak lahir sampai sekarang, apa ada mujizat pertama yang Yesus lakukan dalam hidup kita? Dan apakah cuma satu kali atau banyak mujizat yang Yesus kerjakan dalam hidup kita? Mungkin kita tidak bisa hitung dalam kehidupan bahwa ada saat-saat penting dalam hidup yang boleh kita katakan itu mujizat Tuhan bagi siapa saja, bagi kita sekalian. Dan apakah dalam perjalanan hidup kita secara istimewa pada tahun jubileum Peziarah Pengharapan, kita juga tahu bahwa dalam ziarah ini ada tokoh penting yang berziarah bersama kita, yakni Bunda Maria, yang hadir pada setiap perjalanan ziarah kita. Apakah kita juga sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini Yesus hadir, dan Dialah yang mengubah hidup kita dari situasi tertentu, mengubah menjadi hidup yang baru. Pasti ada banyak pengalaman dari Suster Natalia 25 tahun, kalau dihitung pesta kaul, dan juga Suster Patricia 60 tahun. Pasti ada banyak sekali peristiwa dengan pengalaman di mana Yesus tidak hanya mengubah air menjadi anggur, tapi mengubah peristiwa-peristiwa hidup kita menjadi baru dalam hidup kita masing-masing. Ini yang patut kita syukuri. Bukan pestanya, bukan anggur yang lebih lezat daripada anggur yang lain, tetapi bahwa Yesuslah yang orang jumpai, Yesuslah yang orang percaya. Bukan pada apa yang sudah banyak kita kerjakan dalam hidup, entah sebagai pengikut Yesus, entah sebagai imam, entah sebagai biarawan. Bukan pada berapa banyak yang sudah kita lakukan untuk siapa saja dalam hidup, tetapi apakah hidup saya, hidup kita, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dapat mengajak orang untuk bertemu dengan Tuhan, untuk percaya kepada Dia melalui diri dan hidup kita,
melalui karya-karya kita. Terkadang mungkin kalau saya melihat diri sebagai seorang uskup, sudah sekian tahun menggembalakan umat di keuskupan, berapa banyak yang sudah saya kerjakan, terkadang saya lupa bahwa apakah banyak orang bertemu dengan Tuhan, percaya kepada Dia melalui diri saya, berjumpa dengan Tuhan, percaya kepada Yesus karena kehadiran saya, karena karya-karya saya. Pada perayaan syukur ini, syukur hidup membiara 60 tahun, 25 tahun, bahkan perayaan kelahiran dari Bapak dengan Ibu, Pak Joseph dengan Ibu Marlene, mengajak kita sekalian memaknai hidup kita. Bahwa apakah selalu kita lihat tokoh-tokoh penting seperti Maria hadir dalam seluruh peristiwa dan perjalanan hidup kita, yang punya kepekaan khusus untuk melihat persoalan-persoalan kita dan menyampaikan kepada Yesus. Dan pada waktunya Yesus menolong kita. Dan apakah Yesus hadir di sana yang punya kuasa mengubah perjalanan hidup kita dengan pengalaman-pengalaman kita untuk menjadi baru dalam hidup kita. Bukan pada jumlah dari masa hidup membiara kita 25 atau 60. Bukan pada karya-karya yang banyak kita lakukan dalam hidup, tetapi sejauh mana semua itu mempertemukan orang dengan Yesus dan membuat mereka percaya kepada Tuhan. Terkadang mungkin kita mengalami kegagalan. Mungkin juga ada rasa kekecewaan. Yang paling penting bagi saya, jangan orang menolak Tuhan. Bolehlah menolak kita, bolehlah tidak suka dan tidak senang dengan kita, tapi jangan memprihatinkan kalau lewat kita orang menolak Tuhan. Orang tidak percaya kepada Tuhan karena sikap dan perilaku hidup kita. Maka mari Ibu Bapak, Saudara-saudari, pada momen seperti ini kita membaharui kasih kita, komitmen kita kepada Tuhan bersama suster yang 60 tahun, 25 tahun dan juga keluarga yang juga merayakan ulang tahun, supaya apapun yang kita lakukan, yang kita jalankan menjadi sarana mempertemukan orang dengan Yesus dan membuat mereka lebih teguh, lebih kuat percaya kepada Dia. Kita bersyukur untuk itu. Mari kita lanjutkan perayaan kita dengan kita bangkit berdiri untuk meneguhkan, membaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan aku percaya. Aku percaya akan Allah. Doa umat Allah yang Maha Baik,
Putramu Yesus Kristus telah menumpahkan darahnya bagi kami. Ia menjadi sumber air kehidupan dan keselamatan kami. Sambil memuji Engkau karena rahmat dan cinta-Mu itu, kami menyampaikan pula permohonan-permohonan kami ini. Bapa, limpahkanlah rahmat, kekuatan, dan kebijaksanaan bagi para pemimpin gereja, Bapa Suci Paus Leo ke-14, para uskup dan para imam, agar mampu memimpin umat-Mu yang telah Engkau percayakan kepada mereka, sehingga umat-Mu semakin bersatu dengan-Mu dan dengan sesama dalam ikatan kasih. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian dunia, Allah yang Maha Rahim, melalui Putra-Mu Sang Raja Damai, Engkau mengajarkan kepada kami untuk saling mengasihi dan memberi pengampunan. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu untuk membimbing para pemimpin bangsa, secara khusus bangsa Indonesia, dan kami semua untuk memilih perdamaian dan hidup saling mengasihi, serta memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga terciptalah perdamaian di antara bangsa-bangsa dan umat manusia. Marilah kita mohon. Bagi kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef, Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Bijaksana, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan dan mempersatukan kami dalam suatu kesatuan kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef. Kami mohon pendampingan-Mu bagi para pemimpin kongregasi dan bagi kami para anggotanya, agar selalu membuka hati dalam membaca tanda-tanda zaman dan selalu siap sedia dalam perutusan, sehingga dalam pelayanan dan kesaksian hidup kami mampu mengantar jiwa-jiwa kepadamu. Marilah kita mohon. Bagi para suster jubilaris, ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat panggilan hidup membiara yang ke-60 dan yang ke-25 tahun dari para suster kami. Mereka telah membaktikan seluruh hidup kepadamu melalui tugas yang dipercayakan kongregasi. Semoga bersama Engkau yang empunya dunia dan melalui Dikau, para suster kami mampu mewartakan kasih dan kebaikan-Mu kepada dunia. Semoga Engkau selalu menyemangati dan membimbing seluruh hidup dan karya para suster selanjutnya, serta anugerahkanlah rahmat yang melimpah bagi para suster dan kaum keluarga dimanapun berada. Marilah kita mohon. Bagi Bapak Jos van den Naulan dan Ibu Marjolein van den Naulan, ya Bapa, berkatilah Bapak Jos van den Naulan dan Ibu Marjolein van den Naulan yang merayakan hari ulang tahun mereka. Semoga dengan rahmat-Mu mereka selalu hidup bahagia, sukacita, dan damai. Berkatilah kehidupan mereka selanjutnya, dimanapun mereka berada. Semoga mereka tetap dalam bimbingan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar tetap bergembira setiap kali mendengar suara-Mu yang mengajak kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Mampukanlah kami agar dapat memelihara hidup panggilan kami masing-masing, agar tetap setia kepadamu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, Engkaulah sumber segala berkat, Engkau jugalah asal dan tujuan hidup kami.
Kabulkanlah permohonan-permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, bersama roti dan anggur lambang Kristus yang kami persembahkan ini, kami tunjukkan kehadirat-Mu, syukur dan terima kasih kami kepadamu. Semoga kami semua yang hadir di sini senantiasa memberi diri seturut teladan Yesus Kristus, Putra-Mu, yang karena cintanya menyerahkan diri demi kebahagiaan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami
sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab dalam diri para kudus yang membaktikan diri kepada Kristus demi kerajaan sorga, pantaslah kami merayakan penyelenggaran-Mu yang mengagumkan. Engkau mengembalikan hakikat manusia pada kekudusannya seperti awal mula dan menuntunnya untuk mengalami anugerah yang disediakan dalam dunia yang baru. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Kami bersyukur bersama Suster Patricia yang merayakan 60 tahun dan Suster Natalia yang merayakan 25 tahun hidup bakti. Juga bersama keluarga Van Nolan yang merayakan ulang tahun. Terima kasih untuk anugerah hidup, mohon rahmat dan berkat sukacita dalam menjalankan panggilan sebagai orang hidup bakti dan sebagai keluarga. Kami juga berdoa bersama kongregasi ini. Terima kasih untuk para donatur, semua mereka yang berbuat baik untuk keuskupan maupun kongregasi ini dan kami semua masing-masing. Semoga pemberkatan rumah guest house ini mendukung tempat syara ini, sehingga siapa saja boleh datang untuk senantiasa bersyukur untuk anugerah hidup, mencari arti hidup dalam Tuhan, dan semakin membaharui diri mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Ya
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kekuatan baru kepada kami melalui perayaan syukur ini. Semoga kami senantiasa menjadikan diri dan hidup kami sebagai tanda kehadiran cinta-Mu dalam menjalankan tugas panggilan hidup kami. Sehingga semakin banyak orang, terutama yang kecil dan menderita, mengalami kebaikan cinta-Mu. Berkatilah para suster jubilaris serta seluruh anggota kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef dimanapun berada. Semoga hari yang penuh syukur ini boleh menjadi rahmat dan kekuatan bagi mereka dan bagi kami semua. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengentara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Sebelum berkat penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Keuskupan Larantuka bersama para pastor konselebran yang telah mempersembahkan misa syukur pada sore hari ini. Dan juga provisiat kepada Suster Patricia dan Suster Natalia. Sesudah berkat penutup, Bapak Uskup, para romo bersama jubilaris dan juga Dewan Pimpinan Kongregasi untuk foto bersama di depan altar. Dan sesudahnya kita akan beralih tempat untuk pemberkatan guest house di sebelah kanan. Untuk itu sekarang kita mohon berkat Tuhan. Sebelumnya kita ada pemberkatan salib. Mari kita mohon berkat Tuhan atas air dan juga garam yang disiapkan ini. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan bersamamu, dan bersama Roh, Allah pencipta dan penyelenggara hidup kami. Kami bersyukur kepadamu atas ciptaanmu, air yang Kau berikan kepada kami untuk boleh kami gunakan untuk kepentingan kami secara khusus dalam penghayatan iman kami, juga bersama garam yang adalah juga ciptaan-Mu. Kami mohon semoga air yang sudah tersedia dan juga garam ini Engkau berkati Tuhan, Engkau kuduskan untuk boleh menjadi sarana yang suci, untuk dapat kami gunakan untuk penghayatan iman kami. Semoga setiap kami dan juga segala sesuatu yang diperciki oleh air yang dicampur garam ini dikuduskan, disucikan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, salib adalah jalan kehidupan dan kebenaran bagi kami, jalan keselamatan, penebusan dan pembebasan kami. Kami mohon Engkau memberkati, menguduskan dan menyucikan salib-salib ini untuk menjadi sarana yang kudus, agar setiap kami yang tertarik kepada salib suci diluputkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penderitaan, dibebaskan dari dosa dan diselamatkan oleh berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa saudara-saudari bersama kedua suster jubilaris dan semua anggota kongregasi para suster Yesus, Maria, dan Yosef dalam hidup dan pelayanan selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi syukur kita sudah selesai. Mari kita pulang dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, silakan yang berlaris ke depan, para Romo, dan juga di sini ada Pak Sekda ikut berfoto bersama. Mungkin para Romo bisa ke atas bagiannya. Ya, semua. Silakan. Oh. Elma. Senyum. Oke, terima kasih. Silahkan lagu penutup. Gitu.
kapan ia menggunting pisang? dan Romo Yeremias. Pak Sekda, mohon kesediaan Pak Sekda untuk juga masuk ke dalam.